Halo Sobat Edukasi, selamat datang di podcast inovasi pembelajaran Bahasa Indonesia. Di era digital sekarang, siswa menghabiskan berjam-jam setiap hari di media sosial, seperti TikTok dan Instagram. Mereka melihat berbagai informasi, mulai dari hiburan hingga isu-isu yang sedang viral. Namun, muncul satu pertanyaan yang penting, apakah semua yang viral itu benar? Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah inovasi pembelajaran Bahasa Indonesia yang memanfaatkan konten viral sebagai media sosial. Lebih tepatnya pada teks argumentasi. Bersama saya sudah hadir nih seorang mahasiswa dari Bahasa Indonesia. Mungkin bisa langsung aja kita sapa ya. Halo Rafli. Halo Imam, senang sekali bisa berbagi di hari ini. Topik ini menarik karena sebenarnya media sosial yang sering dianggap sebagai pengganggu belajar justru bisa diubah menjadi ruang belajar yang sangat bermakna ya Mas. Sebelum membahas inovasinya nih Mas Rafli, saya ingin bertanya, mengapa pembelajaran teks argumentasi itu perlu diinovasikan sih? Oke, karena kalau kita lihat di kelas, pembelajaran argumentasi seringkali masih menggunakan contoh-contoh yang ada di buku. Misalnya, siswa diminta membaca teks argumentasi tentang lingkungan, pendidikan, atau kesehatan yang sudah disediakan dalam buku paket. Padahal, ketika mereka keluar dari kelas, mereka justru berhadapan dengan ratusan informasi baru. Seperti halnya ada di TikTok, Instagram, YouTube Short, ataupun media sosial lainnya. Ironisnya, banyak siswa lebih cepat percaya pada konten viral daripada memeriksa kebenarannya. Disinilah muncul kesenjangan. Materi di kelas mengajarkan cara berargumentasi, tetapi lingkungan digital menuntut kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis. Maka dari itu Mas, inovasi ini hadir untuk menjembatani kebutuhan tersebut. Oh, seperti itu Mas Rafli. Artinya, inovasi ini bukan sekadar mengikuti tren media sosial ya, tetapi menjawab kebutuhan nyata yang dihadapi siswa setiap hari. Benar bukan? Betul sekali. Tujuan bukan membawa TikTok ke kelas agar pembelajaran terlihat modern, melainkan memanfaatkan lingkungan digital yang sudah akrab dengan siswa sebagai media belajar yang lebih kontekstual, Mas. Oh, seperti itu Mas. Kalau begitu, sebenarnya letak inovasinya ini dari mana sih? Kalau boleh tahu nih, apakah pada materinya, metodenya, ataupun medianya? Oke, letak kebaruan utama pada media pembelajaran ini yang pertama ada di argumentasi sesuai kurikulum. Struktur teksnya juga tetap terdiri atas tesis, argumentasi yang didukung bukti, dan juga penegasan ulang. Yang berubah adalah sumber belajar, Mas. Jika biasanya siswa menganalisis teks dalam buku, pada inovasi ini mereka menganalisis konten viral dari TikTok atau Instagram. Namun, konten tersebut tidak diterima begitu saja, Mas. Konten viral dijadikan sebagai objek analisis yang harus diuji melalui proses fact-checking. Berarti siswa tidak hanya menonton videonya ya? Tidak, Mas. Justru setelah menonton video tersebut, proses belajar harus dimulai. Misalnya ada video yang menyatakan, minum kopi setiap pagi dapat memperpanjang hidup. Guru tidak langsung meminta siswa setuju atau tidak setuju. Sebaliknya, guru mengajak siswa bertanya. Yang pertama, apa klaim utama dari video tersebut? Apakah ada data ilmiah yang mendukung? Dari mana sumber informasi itu berasal? Dan juga apakah informasi tersebut berupa fakta atau hanya opini pembuat konten? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, selanjutnya setelah diterangkan tadi, bagaimana sih kalau diterapkan di dalam kelas itu? Seperti apa alur pembelajarannya kalau boleh tahu? Oke, proses dapat dibagi menjadi 5 tahap, Mas. Yang pertama adalah orientasi. Guru menampilkan sebuah video viral yang sedang ramai diperbincangkan pada kala itu. Tujuannya untuk membangun rasa ingin tahu siswa. Yang kedua ada identifikasi klaim. Yang dimaksud adalah siswa diminta menemukan gagasan utama atau klaim yang disampaikan dalam video. Yang ketiga adalah tahap verifikasi informasi.
di mana pada tahap ini siswa mencari bukti melalui jurnal ilmiah, portal berita kredibel, data pemerintah, atau sumber terpercaya lainnya. Mereka belajar bahwa sebuah argumen harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada penyusunan teks argumentasi. Informasi yang telah diverifikasi kemudian disusun menjadi teks argumentasi dengan struktur yang benar, yaitu tesis, argumentasi yang didukung bukti, dan penegasan ulang. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap presentasi dan refleksi, di mana setiap kelompok mempresentasikan hasil analisisnya, kelompok lain memberikan tanggapan berdasarkan kualitas bukti yang digunakan, bukan sekedar berdasarkan pendapat pribadi saja. Oke, kalau seperti itu, jadi siswa bukan hanya sekedar belajar menulis ya, tetapi juga belajar menyaring informasi sebelum mempercayainya. Kalau boleh tahu nih Mas, selanjutnya apa sih kelebihan dari inovasi ini dibandingkan pembelajaran argumentasi yang biasanya dilakukan yang di buku paket di sekolah-sekolah? Untuk kelebihan nih Mas ya, ada beberapa nilai tambah yang sangat penting. Yang pertama adalah pembelajaran menjadi lebih kontekstual karena menggunakan fenomena yang benar-benar dialami siswa setiap hari. Yang kedua, siswa tidak hanya mengembangkan keterampilan menulis argumentasi, tetapi juga literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan juga kemampuan mengevaluasi informasi, serta keterampilan memecahkan masalah. Kemudian ada lagi Mas, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi siswa. Di era ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses berpikirnya siswa. Kemudian yang terakhir ada pembelajaran menjadi lebih aktif. Karena pada halnya siswa tidak sekedar menerima informasi, tetapi melakukan penyelidikan, membandingkan sumber, menyusun bukti, dan mempertanggungjawabkan argumennya. Kalau begitu, dengan kata lain, pembelajaran itu tidak hanya mengejar nilai bahasa Indonesia ya, tetapi juga membentuk karakter siswa agar lebih bijak dalam menghadapi arus informasi digital. Tepat sekali Mas, inilah esensi inovasinya. Oke, kalau gitu, dari diskusi ini kita dapat memahami bahwa inovasi pembelajaran tidak selalu berarti mengubah kurikulum atau menggunakan teknologi yang rumit. Terkadang, inovasi justru hadir ketika guru mampu mengubah sesuatu yang lebih sangat dekat dengan kehidupan siswa menjadi media belajar yang lebih bermakna. Oke, konten viral yang biasanya hanya menjadi hiburan dapat diubah menjadi sarana untuk melatih berpikirnya siswa, membangun argumentasi berbasis bukti, dan meningkatkan literasi digital. Dengan begitu, siswa mampu hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu mengevaluasi dan mengomunikasikan informasi secara bertanggung jawab, Mas. Oke, kalau begitu, terima kasih banyak Mas Raffi atas penjelasan yang sangat menarik. Terima kasih juga kepada Sobat Edukasi yang telah menyimak podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat berinovasi, karena pembelajaran yang baik bukan hanya membuat siswa memahami materi, tetapi juga mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dunia nyata. Sekian podcast malam ini dari saya tutup.